Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat dan semangat ya. Masih pada puasa hari ini? Udah ada yang bolong? Yang cowok-cowok mah harus full atau ya, harus full. Oke, semoga masih semangat ya. Tadi mata kuliah siapa Bu Noneng ya? Bu Noneng. Ya, kita lanjutkan ke sebentar. Banyak banget yang saya buka hari ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke yang kemarin ya. Tadi ada saya upload lagi materinya, ada revisi satu slide aja sih, revisi satu slide. Jadi saya upload ulang ya di Litera materinya. Kita hari ini akan belajar tentang ekspektasi utility ya, gimana cara menghitung nilai ekspektasi berdasarkan utility. Masih di tentang babnya preferensi atas risiko dan juga di kurva utility. Oke, sebelum mulai seperti biasa, marilah kita siapkan kesiapan ya teman-teman. Peralatan untuk belajarnya silahkan dipersiapkan ya. Siapkan jadi gelas kosong supaya kita bisa menampung materi yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Oke, sebelum dimulai minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita lancar. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa nih? Nggak ada. Saya aja, Bu. Oke, silahkan Kang Arnan. Ya, sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa membaca surat Al-Fatihah dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Semoga perkuliahan hari ini dilancarkan, dipermudahkan. Terima kasih. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Kang Adnan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya, mumpung jaringannya masih stabil nih, mengisi presensi. Terus ada konfirmasi kehadiran dosen pada Litera dan juga kesesuaiannya dengan RPS ya. Silakan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai di RPS. Oke, nanti harapannya di kelas ini ada diskusi ya, jangan sampai kita fokus dulu berapa menit, 100 menit, tapi jadi 50 menit ya, 50, 80 menit, 80 menit ke depan, fokus dulu ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, untuk babnya masih di bab kurva utilitas. Kurva utilitas. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih pengambilan keputusan berdasarkan ekspektasi utility ya, dan ada juga nanti beberapa studi kasus. Oke, kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke yang perlu kalian ingat di sini adalah ada beberapa tipe pengambil keputusan ya. Kemarin apa saja tipe pengambil keputusan? Karena ini masih berlanjut nih. Apa aja tipe pengambil keputusan? Masih ingat? Ada berapa deh? Ada berapa? Ada berapa tipe pengambil keputusan? Wah, nggak ada yang nempel masa yang kemarin. Halo, ada berapa? Ini pada tidur apa ya? Halo,
Ada yang ingat gak ada berapa tipe sikap pengambil keputusan? Gak bakal lanjut nih kalau belum ada yang jawab nih. Ada tiga, Bu. Ada tiga apa aja? Yang diingat apa aja? Model pengambilan keputusan. Langsung nilai ekspektasi. Siapa dulu nih? Tadi Willis dulu, Willis. Apa aja Willis? Model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian, beresiko, dan ketidakpastian. Oke, kepastian, beresiko, dan ketidakpastian. Menurut Saifullah apa? Sama apa? Kriteria ini, Bu. Apa aja tuh? Kriteria penentuan pemilihan keputusan terbagi tiga, Bu. Apa aja tuh? Tiga tuh. Pilihan langsung, nilai ekspektasi, dan nilai ekivalen tetap. Langsung, ekspektasi, nilai ekivalen tetap. Net ya. Oke, yang lain. Hasbi apa Hasbi? Ada tiga, Ibu. Nah, siapa tadi yang jawab nih? Melani, tiga apa aja Mei? Ada penghindar risiko, ada netral, Ya. ada pengambil risiko. Oke, ada tiga ya. Penghindar, ada yang netral, ada yang penggemar resiko. Oke. Yang saya maksud, pengambil resiko. Nah, yang tadi pertanyaan yang saya maksud adalah tiga yang ini, tiga untuk yang jenis sikapnya, jenis sikap pengambil keputusannya ya dalam terhadap resiko. Jadi ada yang penghindar resiko ya, penghindar resiko, ada yang dia bersikap netral, ada juga yang penggemar resiko. Nah, kemarin kan kita sudah sampai bahas ke ada juga ya persamaan matematis untuk kedua jenis ini, dibagi jadi dua jenis sebetulnya ya. Untuk yang netral kita menggunakan persamaan matematisnya yang kedua nih, yang pakai yang ini ya, pakai yang ini untuk yang netral, dan untuk yang kedua tipe itu untuk yang penghindar dan juga penggemar resiko pakai yang persamaan matematis yang ini, yang pertama. Jadi nanti kita akan belajar nih bagaimana sih caranya menghitung pakai yang pertama dan pakai yang kedua ya. Selain kita menentukan nilai utilitas itu dari kurva utility. Oke. Oke, kita belum ya sampai situ ya. Nah, ya kita akan coba ke pengambilan keputusan berdasarkan ekspektasi utility. Kalau kemarin kan kalian menentukan nilai atau kriteria alternatif yang dipilihkan dari berapa sih ketidakpastiannya dikalikan dengan nilai payoff-nya ya, nilai payoff-nya. Nah, kalau di sini payoff itu kita ranking lagi. Payoff kita ranking lagi dengan nilai utility ya. Nilai utility itu antara 0 dan sampai dengan 1. Jadi kalau misalkan 0 itu sangat tidak disukai, tapi kalau 1 itu sangat disukai ya. Sangat yang paling sangat tinggi berarti kalau 1. Ada beberapa langkahnya ya nanti untuk menentukan mana sih yang terbaik ya. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu nilai maksimum dan nilai minimum dari persoalan yang dihadapi. Jadi kita filter tuh mana yang paling kecil nilai payoff-nya, mana yang paling besar nilai payoff-nya. Kalau nilai payoff-nya paling besar berarti kita bisa langsung tentukan nilai utility-nya itu adalah 1. Tapi kalau yang paling kecil nilai utility-nya adalah 0 gitu ya. Jadi kita filter dulu nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kedua, baru kita bisa mencari nilai utility-nya ya.
nilai utility dari masing-masing payoff. Dari masing-masing payoff bisa menggunakan kurva utility, bisa menggunakan persamaan matematis yang tadi ya, bisa juga dengan menggunakan nilai interpolasi atau ekstrapolasi ya, ada 3 caranya. Kalau sekarang kita akan belajar tentang yang kurva utility dulu sama yang persamaan matematis. Yang ketiga baru bisa menghitung nilai ekspektasi utility-nya. Nilai ekspektasi utility itu berarti nilai ketidakpastiannya dikalikan dengan langkah nomor 2 ya, dengan nilai utility-nya. Nah, baru kita bisa memilih alternatif mana yang paling terbaik. Nah, dilihatnya dari nilai utility yang tertinggi ya, nilai utility yang tertinggi, ekspektasi utility yang tertinggi itu adalah alternatif yang terbaik yang harus dipilih. Setelah itu baru kita tentukan netnya, nilai ekivalen tetapnya di setiap alternatif ya. Ini pakai kode pada kurva utility. Di 5 langkah untuk menentukan keputusan mana ya yang terbaik berdasarkan ekspektasi utility. Oke. Nah, syarat yang harus kalian perhatikan ya. Jadi semakin diinginkan suatu outcome ya, itu adalah semakin tinggi nilai utilitasnya ya, semakin mendekati 1 berarti itu semakin tinggi ya, semakin kita menginginkan keputusan itu berarti itu nilainya lebih semakin tinggi gitu. Nah, kalau misalkan pengambilan keputusan lebih menyukai outcome yang 1 dibandingkan outcome yang 2 dan outcome yang 2 itu lebih disukai dibandingkan outcome yang 3, itu kan berarti bisa dinyatakan kalau outcome 1 itu lebih disukai daripada outcome yang 3. Jadi bertahap ya. Mana yang paling disukai itu berarti adalah nilainya yang paling tinggi. Lalu yang ketiga, kalau misalkan pengambil keputusannya bersifat indifferent, artinya tidak bisa memilih antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu disebutnya indifferent ya, maka nilai utilitas dari kedua outcome itu adalah sama. Kalau di probabilitas di kemungkinan ya, di peluang itu bisa aja 0,5 nilainya. Jadi nilainya sama antara outcome 1 dengan yang outcome yang lainnya. Oke. Oke, untuk pemilihan terbaiknya tadi ya, pilih nilai ekspektasi utility yang paling tinggi dibanding yang lainnya, lalu kita tentukan nilai netnya, nilai net dari masing-masing alternatifnya. Oke, langsung ke contoh ya, langsung ke contoh misalkan ada dua ini ya, dua alternatif nih, dua keputusan. Yang pertama dan juga yang kedua ya, alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, kalau di sini terlihat bahwa ada yang ketidakpastiannya ya, ada 2 juga untuk alternatif 1. Untuk ketidakpastiannya masing-masing 0,5, 0,4, dan 0,1 dengan nilai payoff masing-masing ini ya. Ini adalah nilai payoff-nya. Untuk yang kedua, dia 0,7 dan 0,3 masing-masing sih. Oke, kita akan langsung ke tahap 1. Tahap 1 tadi kita harus menentukan nilai utility-nya. Kalau yang awal kan kita tinggal kalikan ya, 0,5 dikali 100.000 ditambah 0,4 dikali 40.000 dan seterusnya. Baru kita bisa tahu nih nilai alternatif 1 tuh berapa di sini. Nah, tapi kalau di utility setelah diketahui payoff, kita tentukan nilai utility-nya ya. Nilai utility-nya tuh berapa masing-masing. Oke. Kita akan kita gunakan kurva utility dulu ya. Kurva utility berarti, kalau dari kurva ini bisa dilihat jika si pengambil keputusannya itu adalah penghindar resiko. Penghindar resiko kenapa? Karena kurvanya melengkung ke atas ya. Ini yang disebut dengan penghindar resiko nih. Kalau netral berarti ya sama ya. Kalau netral seperti ini. Kalau penggambar resiko berarti ke bawah gitu. Oke, berdasarkan kurva menurut si penghindar resiko misalkan. Nah, ini kan kita sudah ketahui payoff-nya ya. Payoff-nya kita tinggal cari nilai utility-nya. Tadi kita harus sortir dulu nilai paling tinggi dan paling rendah. Paling tinggi di sini berapa? X1-nya paling tinggi berapa? Di payoff-nya. 100.000 ya. Berarti ini paling tinggi. Terus paling rendah? 0. Paling rendah 0. Nah,
Kalau yang paling tinggi, kita tuliskan nilai utility-nya adalah 1. Dan paling rendah adalah nilai utility-nya 0. Berarti yang 1 ini paling sangat disukai, kalau 0 paling sangat tidak disukai atau dihindari ya. Makanya di sini nilai utility-nya 1 dan yang 0 adalah 0. Gitu ya. Nah, kita gimana caranya menentukan nilai yang 40.000 nih. 40.000, 80.000, 20.000 gitu ya. Jadi kita gambarkan dulu kurva utility-nya. Nah, di sini tuliskan 100.000 ya. X ini adalah untuk payoff-nya dan untuk Y adalah nilai utility-nya. X-nya adalah 100. Nah, nilai utility-nya 1 tadi ya. Terus diketahui lagi untuk yang 0 ya. 0 dan 0 kan di sini ya. 0 dan 0. Nah, kita akan cari tahu nilai 20 ya. Nah, untuk menggambarnya pakai kertas atau buku yang kotak-kotak itu akan lebih membantu. Jadi skalanya itu sudah sama ya, ada skalanya. 20, 40, 80, dan 100. Kita harus cari yang 20, 40, 80 ya. 3 ini yang harus kita cari karena belum ada nilai utility-nya. Oke, caranya untuk yang 40 dulu ya. 40 di sini. Misalkan kita tarik garisnya ke atas. Ini ya perkiraan lah lempeng ya, perkiraan lurus ya. Nah, kira-kira kalau ditarik sampai garis ini adalah perpotongannya di 0,7. Sehingga nilai utility-nya adalah 0,7 ya, 0,7. Coba sekarang yang 20. 20 kira-kira sampai mana nih? Berapa nilai utility-nya? 20 sini ya. 0,4 Bu. 0,4 ya, sekitaran sini. Nah, kalau di buku yang skalanya lebih kecil lagi ya, berarti bisa diketahui sampai ke desimalnya gitu, 0,42 di sini. Nah, terus yang 80. Yang 80 juga sama nih, kita tarik garis ke atas. Nah, dikira-kira sampai ke sini ya. Ini perpotongannya. Jadi nilainya utility-nya 0,95 gitu. Jadi kalian bisa cari menggunakan kurva ini, gambar berdasarkan dia siapa nih, penggemar resiko kah atau penghindar risiko atau dia sikapnya netral. Kalau netral ya berarti tinggal cari di garis yang ini perpotongannya ya. Dan carinya seperti ini gitu. Tergantung si tipenya apa, tipe pengambil keputusannya apa. Oke, untuk nilai utility sudah paham? Jadi langkah awalnya cari yang maksimal, cari yang minimal. Kalau maksimal tulis 1, minimal 0. Baru digambarkan kurvanya ya. Dan sesuaikan dengan sikap pengambil keputusannya. Paham ya? Bisa di next. Boleh Bu. Oke, ini masih tahap 1 tapi kita pakai yang persamaan matematis ya. Karena dia penggemar resiko berarti ada yang bentuknya eksponensial ya. Kalau seperti ini berarti dia adalah eksponensial. Nah, kalau untuk yang menggunakan matematis dipengaruhi oleh nilai C ya. Nilai C ini adalah parameternya. Jadi parameter di sini 0,0245 diasumsikan. Artinya apa? Artinya kenaikannya itu naiknya tiap 0,0245 sebetulnya gitu ya. Tapi kita coba masukkan ke persamaan yang ini, persamaan ini. Jadi kalian tuliskan tabel ya, tabel untuk nilai X-nya. Nilai X ini adalah nilai yang nilai yang ini ya, payoff yang diketahui. Nilai X adalah payoff yang diketahui. Jadi bisa diurutkan juga dari terkecil sampai ke yang terbesar. Kalau yang terkecil langsung aja tulis 0, terbesar langsung aja tulis 1. Nah, untuk tengah-tengahnya ini kita menggunakan rumus yang ini. Jadi untuk yang penyebutnya, pembilang ya, pembilang berarti yang atas 1 dikurangi E. E itu nilai eksponensial. Nah, C-nya nilai ininya dipangkatkan ya, pangkat C. Untuk X0 itu adalah yang paling bawah ya, yang paling bawah berarti yang 0. Untuk X adalah nilai yang akan dicari, misalkan 20, berarti X-nya adalah 20 misal. Kalau untuk yang ketiga berarti X-nya 40 dan X-nya 80, seperti itu. Lalu untuk yang di bawahnya, untuk penyebutnya, X0 dikurangi X1. X1-nya yang paling besar ya. X1-nya nilai maksimalnya 100. Nah, jadi kalau nanti dimasukkan ke persamaan ini, hasilnya adalah sekian nih. Beda jauh nggak dengan yang kita pakai kurva utility? Coba ya, 0,
Berapa nih? 20 0,42, terus yang 40 0,7, yang 80 0,95. Dikit ya, ada perbedaan sedikit pakai yang ini ataupun pakai yang berdasarkan kurva utility. Tapi seperti inilah caranya ya untuk menentukan nilai utility-nya berapa. Lebih gampang pakai ini atau pakai yang kurva utility? Pilih yang mana? Yang utility, Bu. Kurva ya, yang kurva ya. Oke, nanti kalau pakai yang ini dipahami dulu dia tipenya ya. Tipe yang netral atau yang dia pakai yang eksponensial atau suka resiko atau yang penghindar risiko ya. Untuk penghindar dan suka risiko pakai yang ini. Pakai yang persamaan tadi yang 2. Tapi kalau yang netral pakai persamaan yang 1 ya. Oke. Selanjutnya tahap kedua, setelah itu baru kita hitung nilai ekspektasi utility-nya dari masing-masing alternatif keputusan. Nah, kita kan tadi payoff dan sudah ketemu ya nilai utility-nya. Berarti masing-masing alternatif keputusan kita lihat lagi. Ini termasuk apa nih? Termasuk simpul apa ini? Simpul keputusan apa simpul ketidakpastian? Yang dua ini. Ketidakpastian, Bu. Ketidakpastian. Ketidakpastian. Berarti kita harus mengalihkan ya, menjumlahkan ya. Untuk nilai probabilitasnya 0,5 dikali nilai utility-nya, lalu ditambah yang ini 0,4 dikali 0,7, ditambah lagi 0,1 dikali 0. Itulah nilai ekspektasi utility untuk alternatif yang pertama. Ya, ini berarti nilainya adalah 0,780. Ya. Oke. And then yang kedua alternatif B juga sama ya, karena dia simpul ketidakpastian, berarti kita harus kalikan dulu masing-masing ya. 0,7 dikali 0,95 ditambah 0,3 dikali 0,42. Hasilnya adalah ini. Kalau dari nilai ekspektasi utility, lebih besar yang satu apa dua alternatifnya? Yang kedua, Bu. Yang ini ya, yang kedua. Berarti kita bisa coret yang alternatif 1. Gitu. Nah, itu masih berlaku ya. Yang tidak terpilih kita coret. Itu. Ya, Pak. Ya, setelah kita hitung nilai ekspektasi utility-nya, baru kita menetapkan net ya. Net itu nilai ekivalen tetap. Nah, kita kan sudah gambarkan lagi di kurva utility, kan sudah diketahui ya untuk yang payoff-nya 100.000, utility-nya berapa sih? 1, dan lain sebagainya. Terus kita sudah tahu juga tadi nilai ekspektasi untuk yang A1 kan 0,78 ya. Berarti kita tuliskan di sini 0,78. Dan juga yang kedua ya, alternatif 2 itu 0,791, kira-kira di sini. Nah, kebalikannya, kalau tadi kita mencari nilai utility dari nilai payoff ya, dari nilai payoff-nya, sekarang kita cari nilai payoff dari nilai utility untuk kedua alternatif ini ya. Nah, berarti untuk yang 0,78 sama caranya seperti yang tadi, kita tinggal tarik garis perpotongannya ke bawah nanti berapa nih? Ke bawah diperkirakan di sini adalah 48.000. Untuk yang kedua, alternatif kedua juga sama nih, 0,791 kita tarik garisnya kira-kira di 49.000. Nah, jadi bisa diketahui netnya dari kurva utility dari nilai ekspektasi utility yang kita hitung tadi ya, yang kita hitung. Jadi kita tentukan dulu nilai utility-nya, terus hitung nilai ekspektasi utility-nya, baru kita bisa mengetahui nilai net dari masing-masing alternatif. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang harus kita pilih adalah alternatif yang kedua, karena nilai ekspektasi utility-nya lebih besar daripada yang satu. Dengan nilai net adalah 49.000. Ya, kesimpulannya jadi seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk ekspektasi utility. Cuma tinggal menentukan, karena ini preferensi ya, mungkin nilai ekspektasi utility menurut A dan B itu berbeda ya. Berbeda, walaupun beda harusnya tidak beda jauh, cuma 0,01 lah bedanya ya. Karena yang membedakan itu tergantung si pengambil keputusannya, sikapnya, sikap netral kah, atau dia penggemar resiko atau penghindar resiko.
Oke, ada studi kasus lagi nih. Studi kasus, dari kasus ini buatlah pohon keputusan untuk menggambarkan permasalahan. Nah, yang kedua, jika utilitas pengambil keputusan dalam perusahaan bersikap netral, nah kalau dia sikapnya netral, alternatif mana yang harus dipilih? Oke, jadi untuk ini nanti kasusnya silahkan dibaca ya. Intinya ada perusahaan memutuskan apakah akan meningkatkan kapasitas pabriknya 2 kali lipat atau 3 kali ya dari kapasitas sebelumnya. Oke. Kita bisa langsung lihat di pohon keputusan. Nanti ini dicermati lagi aja ya. Dicermati. Oke. Karena dia bersikapnya netral, berarti kita coba pakai yang ini. Ya, kita coba pakai yang persamaan matematis. Kalau untuk yang kurva utility, insya Allah kalian bisa langsung dapat ya nilai utility-nya. Cuma kita akan coba menggunakan persamaan matematisnya. Oke, kira-kira seperti ini pohon keputusannya ya. Ada 2 alternatif keputusan ya. Ada 2, yang pertama meningkatkan kapasitas 2 kali dan meningkatkan kapasitasnya 3 kali. Nah, masing-masing ada kondisi ketidakpastiannya ya. Kalau penjualannya sedang ya dapatnya segini, kalau tinggi probabilitasnya sekian dapatnya, dia harus ada pemilihan alternatif lagi nih. Dengan penetrasi pasar atau tanpa penetrasi pasar ya. Dan juga yang kedua untuk kapasitas 3 kali untuk yang sedang ya, kalau dia permintaannya sedang, apakah tidak melakukan promosi ataukah harus melakukan promosi ya. Jadi ada dua simpul keputusan, ada juga 2 simpul ketidakpastian di sini ya. Ada simpul keputusan. Oke, langkah-langkahnya tadi sikapnya netral ya. Oke, kalau misalkan sudah ada pohon keputusan seperti ini, kalian cermati lagi, apakah itu ketidakpastian, simpul ketidakpastian atau simpul keputusan. Kalau simpul keputusan di antara kedua ini, kita bisa langsung tahu mana yang harus kita pilih ya. Lihat aja yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana antara kedua ini? 300 apa 400? 400. 400, berarti yang 300 kita coret ya. Udah kita jangan hiraukan yang 300 ini ya, jangan dihiraukan untuk menghitung nilai ekspektasinya. Tuh. Tapi kalau ada yang simpul ketidakpastian, kita harus hitung dulu berapa sih nilai ekspektasinya ya di sini. Tapi sebelum itu kita harus cari nilai utility-nya ya. Nilai utility-nya tadi bersikap netral ya. Untuk rumusnya yang ini sama ya. X itu adalah yang akan kita carinya atau nilai payoff yang akan kita carinya ya. Nilai payoff-nya X0 yang paling rendah, X1 yang paling tinggi. Kalau di sini paling rendah berapa nih? Dilihat nilai payoff-nya. Paling rendah berapa? Paling rendah nilai payoff-nya berapa di antara yang saya lingkari? Yang 100, Bu. Paling rendah 100. 80. Ayo, yang mana? 80 Oh, ya? yang 80 paling 80. rendah. Berarti ini X0-nya. Terus yang paling tingginya yang berapa? Paling tingginya berapa? 450. 450. Oke, berarti X0-nya. Bu, jangan ditutup ya. X0-nya 80, X1-nya 450 juta. Ya, kita masukkan ke ini, ke persamaan ini. Oke. Masing-masing payoff ini kita hitung ya, yang saya lingkari merah kita hitung. Untuk yang nilai utility-nya 140, payoff-nya nih berarti X-nya adalah di sini 140 ya. 140 dikurangi X0, berarti dikurangi 80, dibagi 450 dikurangi 80. Jadi nilai utility-nya 0,162. Yang ini ya, 0,162. Oke, terus kalian hitung sampai di semua payoff ini kalian hitung. Untuk yang 300, untuk yang 400, untuk yang 100, semuanya dihitung ya. Dihitung nilai utility-nya. Oke, jadi diperoleh nilainya masing-masing sekian.
Dan moment of truth-nya, kalau yang paling tinggi ya 450 berarti nilai ekspektasi, nilai utility-nya adalah 1. Tapi yang paling rendah kan 80. Nilai utility-nya adalah 0. Seperti itu. Jadi tanpa dihitung pun sebetulnya udah ketahuan kalau ini adalah nilai utility-nya 0 dan ini 1. Tapi yang lainnya harus kalian hitung. Oke, paham nggak dari sini? Cara menentukan nilai utility. Kalau di awal kan kita pakai kurva utilitas ya. Nah, sekarang pakai yang dengan rumus matematis. Tapi nanti coba kalian cari juga kalau dia netral, tapi dia pakai kurva utility, betul nggak nilainya sekitaran segini? Gitu, nilainya sekitaran segini. Paham ya untuk yang ini? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Oke, setelah diketahui nilai utility-nya, yang merah ini nilai utility ya. Nilai utility berarti kita harus menghitung masing-masing nih. Nilai ekspektasi utility-nya ya. Untuk yang alternatif 1 nih. Alternatif 1 berarti ini kan sudah kita coret ya, udah kita coret. Berarti tinggal ini 0,4 dikali 0,612 ya, nilai utility-nya ditambahkan 0,6 dikali yang 0,865 yang ini, yang 400 juta ya. Jadi hasilnya adalah 0,5189. Oke. Kalau yang kedua gimana nih? Nah, ini ada simpul keputusan juga nih. Simpul keputusan. Nah, awalnya kita harus hitung dulu yang ini. Saya kasih warna biru deh. Kita harus hitung dulu yang ini nih, node yang ketidakpastian ini ya. Oke, berarti 0,8 dikali yang ini ditambahkan 0,2 dikali yang 0. Gitu ya. Jadi diketahui hasilnya adalah 0,086. Gitu. 0,086. Nah, terus kita bandingkan antara nilai yang ini dan tidak melakukan apa-apa. Ya. 0,086 dan nilai utility-nya 0,54 lebih tinggi yang mana? Karena ini simpul keputusan nih, jadi kita harus pilih salah satu. Lebih tinggi yang mana? 0,054 dan 0,086. Ayo, pilih yang mana? Tinggi yang mana? 0,086. 0,086. Jadi untuk yang tidak melakukan promosi lokasi ini dicoret ya, kita coret. Jadi yang dipilih adalah yang 0,086 utility-nya. Tuliskan di sini. Nah, lalu untuk menghitung nilai ekspektasi utility yang kedua, alternatif 2 berarti tinggal yang ini 0,4 dikali 0,086 ditambahkan 0,6 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 0,6344. Oke, dari kedua alternatif lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana dari kedua alternatif? Alternatif kedua, Bu. Alternatif 2. Berarti alternatif 1 kita coret ya, kita coret. Itu ini untuk menentukan nilai, kita tentukan nilai utility-nya dulu, terus kita hitung nilai ekspektasi utility dari kedua alternatif tersebut. Selanjutnya ngapain? Harusnya kita selanjutnya bisa mencari nilai netnya ya, tapi karena di studi kasus tidak dipertanyakan nilai netnya ya, jadi dari sini kita bisa langsung milih kalau alternatif 2 yang harus kita laksanakan ya. Menurut berdasarkan pengambil keputusan dengan bersikap netral. Ini ada contoh kasus juga, contoh kasus dari jurnal saya ambil ya, dari jurnal saya ambil. Coba nanti dipelajari juga jurnalnya. Intinya prosesnya adalah sama, proses perhitungannya adalah sama. Kita buatkan pohon keputusannya dulu ya, pohon keputusannya.
Setelah itu kita cari nilai utility-nya masing-masing ya. Ini berdasarkan netral kalau nggak salah. Jika bersikap netral ya. Jika bersikap netral. Oke, setelah ditentukan nilai utility, baru dihitung. Ini pakai perhitungan yang dengan bersikap netral nih. Contoh perhitungan yang tadi ya bersikap netral di sini. Nilai utility-nya 1, 0,625 dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, itu baru kita tentukan nilai ekspektasinya. Prosesnya sama banget sama yang tadi ya, sama yang tadi dengan yang netral. Ini